Selamat siang. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesempatan olehnya bahwa kita dapat kembali melanjutkan sesi-sesi perkuliahan kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gimana, sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, tadi ada yang mati lampu ya. Gimana, daerah kalian ada yang kena bencana nggak? Hari ini kebanjiran, longsor sudah mulai menggelayuti bangsa ya, sudah menggelayuti negara kita. Kapanpun risiko itu akan datang di waktu yang tidak diduga dan di tempat yang tidak terduga. Semoga kita selalu menjaga diri ya dan selalu waspada, jangan sampai kita lalai dan nauzubillah min dzalik ya, menjadi bagian dari korban bencana tersebut. Ya, kita dengar hari ini di di Batu ya, Batu Malang itu banjir bandang, kemudian di Kalbar juga banjir meredam banjir di 6 kecamatan. Terus belum lagi di Bandung Selatan, luar biasa Tuhan hari ini sedang menguji kita ya. Juga mungkin sedang memperingatkan kita karena aktivitas penebangan hutan yang mungkin belum bisa dikontrol oleh kita semuanya. Maka memulai dari hal yang kecil, marilah kita disiplin membuang sampah sembarangan, tidak seenaknya, kemudian mempergunakan obat-obat pertanian yang ini ya, yang secukupnya, karena kalau boleh dicek itu emisi terbesar itu sebetulnya bukan dari industri ataupun bukan dari mobil ya, tapi justru banyak dari pertanian, kira-kira begitu. Itu bisa karena CO2 yang ditimbulkan oleh kotoran-kotoran sapi dan sebagainya. Oke, tanpa panjang lebar, hari ini kita akan berdiskusi tentang keterkaitan interpersonal dan hubungan akrab. Ya, pembahasan yang menurut saya ya, mungkin bagi kita semuanya adalah kok remeh-temeh sekali pembahasan mata kuliah ini gitu kan. Yang sesungguhnya itu dirasakan oleh kita semuanya setiap hari ya. Ya, bagaimana perasaan jatuh cinta dan sebagainya, kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang tua gitu ya. Nah, artinya kita mencoba mengkonseptualisasikan ya apa yang kita rasakan itu. Jadi ada 3 model ya, secara teoritis nanti kita akan tahu mekanismenya. Kemudian yang kedua, dengan kita mengetahui teori ini, paling tidak kita bisa memahami, oh berarti ada siklus, ada pola-pola begini setiap yang kita lakukan, yang sesungguhnya kita lakukan tidak sadar. Ternyata ada proses yang ya mungkin boleh dibilang tidak rumit gitu, tapi kita bisa mengambil hikmah relasi-relasi antar faktor ini sehingga kita juga bisa depan bisa meningkatkan kualitas hubungan kita, kualitas berjejaring kita, berteman kita dalam konteks yang lebih positif. Dan ketiga, kita juga bisa mempelajari dengan cara merefleksikan apa yang sudah kita lakukan ya. Oh, berarti kalau perasaan cinta itu adanya di mana secara teori hubungan interpersonal, kira-kira begitu. Baik, saya akan coba buka slide-nya. Teman-teman juga sudah sudah buka, mudah-mudahan sudah dibaca sehingga saya tidak terlalu
awal ya untuk menyampaikan ini, karena sudah ada slide yang dibagi terlebih dahulu. Ya, kalau secara naturalnya orang bertemu akan menyukai dan membina hubungan, gitu kan? Atau bisa juga sebaliknya, bertemu tidak suka dan memutus hubungan. Nah, ini biasanya terjadi ketika teman-teman terlibat di aplikasi chat online gitu ya. Janjian ketemu-ketemu gitu, ternyata nggak cocok, akhirnya ditinggalkan. Janjian ketemu cocok, menyukai, akhirnya membina hubungan. Nah, daya tarik interpersonal adalah suatu keadaan di mana seorang dinilai orang lain memiliki sesuatu hal yang baik atau menyenangkan. Ini namanya daya tarik. Artinya sesuatu yang membuat orang itu tertarik pada orang lain atau objek tertentu. Maka ada istilah first impression, itu kesan pertama, itu juga bagian dari daya tarik. Daya tarik itu bisa berupa physically, bisa berupa personality atau kepribadian, atau mungkin juga bisa bersifat personality trait atau kepribadian yang bawaan. Orang kok bawaannya teduh gitu, bawaannya kok cool gitu, dan sebagainya. Maka membuat kita tertarik terhadap orang itu. Orang itu kok cantik secara fisik, maka kita akan tertarik secara fisik. Nah, dasar-dasar daya tarik interpersonal itu ya adalah salah satunya adanya reinforcement atau penguatan. Kita cenderung akan menyukai seseorang yang juga menyukai kita. Jadi timbal balik ya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, kemudian orang lain merespon kita ya dengan positif, maka kita akan menjadi lebih tertarik lagi untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Artinya perilaku kita itu diamini atau dikuatkan oleh respon orang lain terhadap diri kita. Kopi saya masih panas ini, jadi masih ngantuk-ngantuk. Sorry, izin. Kemudian yang kedua, dasar daya tarik interpersonal itu yaitu pertukaran sosial ya. Pertukaran sosial yang dimaksud di sini adalah kita melakukan hubungan dengan orang lain ketika kita berasumsi atau menganggap bahwa dengan melakukan hubungan tersebut kita akan memperoleh keuntungan, kita akan mendapatkan benefit dari hubungan itu. Artinya minimal sepadan ya, apa yang kita lakukan itu seperti apa yang kita harapkan. Misalkan kalau kita berhubungan dengan perempuan, paling tidak ketika kita menyapa halo ya disapa halo balik, itu udah menjadi dasar yang positif untuk bisa sebagai modal pembentukan hubungan interpersonal. Tapi kalau udah dicuekin ya maka tidak ada imbal balik, makanya tidak ada pertukaran sosial. Atau barangkali dalam konteks bisnis ya, saya membangun komunikasi sama Bapak itu karena Bapak itu punya potensi memberikan kerjaan kepada kita, memberikan proyek kepada kita. Itu didasari karena adanya pertukaran sosial. Yang ketiga ya, dasar yang ketiga adalah adanya asosiasi. Dalam asosiasi ini kita cenderung melakukan hubungan dengan orang ketika kita bisa menghubungkan orang lain dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, tentu yang positif pun juga bisa pengalaman yang jelek itu dikaitkan dengan diasosiasikan dengan kondisi kita hari ini. Misalkan begini, contoh yang gampang saja di sini, ketika kita akan lebih mudah mengingat ya, ataupun kita suka sama seseorang dikarenakan orang itu mirip mantannya di masa lalu misalkan. Entah itu mantannya yang meninggal atau mantannya putus karena urusan berbagai hal lah ya, karena faktor lain. Maka secara personal kemiripan wajah ini akan merekolek memori kita tentang masa lalu dia terhadap temannya dan akhirnya membantu dia menjadi suka. Nah ini dasarnya. Jadi mengasosiasikan hubungan itu diasosiasikan dengan peristiwa-peristiwa dia di masa lampau. Atau mungkin
saya suka sama Pak Zaidi karena pembawaan Pak Zaidi itu mirip dengan bapak saya gitu, yang lembut, kemudian yang tapi tegas misalkan. Ini contoh ya, saya tidak lagi ngaku. Atau mungkin yang galak tapi lembut, ya ada nggak kontradiksi ya. Nah selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan ketertarikan interpersonal itu bisa muncul ya, atau determinan dari ketertarikan interpersonal pertama didasarkan pada faktor internal ya. Determinan internal itu yang pertama berupa need for affiliation. Jadi menurut saya sudah menjadi kebutuhan manusia. Manusia itu membutuhkan perkawanan. Manusia itu membutuhkan pengakuan dalam konteks komunitas, dalam suatu komunitas ya. Ini menurut saya sudah sangat natural. Hal ini juga disampaikan oleh McClellan ya. Jadi perilaku saling bekerja sama, saling mendukung ya, konformitas, obedient gitu ya, nanti larinya ke sana. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat natural dari sifat manusia. Karena secara prinsip kan manusia itu kan makhluk sosial ya, kalau dalam ilmu sosiologi. Manusia itu makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dan manusia itu mempunyai interdependensi terhadap sesamanya, sekecil apapun. Kemudian yang kedua adalah pengaruh perasaan. Pengaruh perasaan ya, perasaan itu bisa berpengaruh juga dalam konteks pembangunan hubungan interpersonal. Ini diungkapkan oleh Baron. Sebagai contoh misalkan di sini efek humor untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan itu dapat cukup ampuh ketika kita dihadapkan pada situasi yang beku. Maka fungsi humor adalah sebagai icebreaker. Ya, dengan adanya humor ini maka membuat orang lain menjadi bahagia. Akhirnya situasi itu menjadi lebih terbuka, lebih dekat, dan orang bisa dengan mudah menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi keluhannya, dan sebagainya. Dan juga perasaan sedih juga, perasaan empati misalkan karena kesamaan, misalkan kita pernah merasakan di posisi yang sama ditinggalkan orang tua, dan kemudian teman kita juga begitu, maka akan sangat mudah barangkali karena ada kesamaan perasaan ya, emosi, maka akan mudah untuk membangun hubungan interpersonal karena pintu masuknya melalui saling keterbukaan kondisi masing-masing. Misalnya sudahlah, sabar aja, saya juga pernah ngalamin kayak gitu kok. Dunia tidak akan selesai dengan hanya kita ditinggalkan orang tua. Ini pada akhirnya perasaan bisa berpengaruh kepada hubungan interpersonal. Kemudian faktor eksternalnya yaitu adanya proximity atau kedekatan. Semakin sering bertemu, ada kecenderungan orang akan saling menyukai atau saling berkomunikasi. Kalau istilah wong Jawa itu apa ya istilahnya? Terus no jalaran soko kulino ya. Cinta itu disebabkan karenanya ada kebiasaan atau saling sering ketemu. Makin sering seorang melihat wajah, maka makin mengikat rasa suka terhadap wajah tersebut. Nah, ini berbicara tentang kedekatan atau proximity. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah adanya daya tarik secara fisik. Ya. Sebagian orang percaya bahwa pria atau wanita yang berpenampilan menarik, ya, kemudian mempunyai ketenangan yang bagus, mudah bergaul, mandiri, gembira atau seksi, ya, mudah beradaptasi daripada orang yang tidak menarik. Nah, maksudnya apa ini? Artinya orang yang menarik itu adalah orang yang secara penampilan ya, dia cenderung menampilkan karakter yang cool, mandiri, gembira ya, secara fisik dia cakep, cantik dan sebagainya. Itu cenderung memiliki daya tarik. Nah, hal ini bisa disebabkan karena adanya halo efek ya. Halo efek itu dulu kita kalau nggak salah pernah dipelajari di
apa namanya, hubungan sosial ya. Halo efek, yaitu di mana kita cenderung menilai orang itu berdasarkan kesan pertamanya. Apabila kita melihat orang itu mungkin di pertemuan pertama itu melihat orang itu sangat cakep, atau nah cakep itu kemudian akan menjadi representasi dari semua aspek yang mencakup orang itu ya. Ini persepsi kita, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Halo efek itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung tingkat akurasi kita dalam melihat suatu objek. Karena ini sesungguhnya bisa dilatih ya. Ini terkait defisit. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor interaksi. Terjadinya hubungan interpersonal itu disebabkan karena adanya interaksi. Pertama yaitu persamaan dan perbedaan. Kesamaan etnik, kesamaan bahasa, atau kemudian afiliasi politik itu akan cenderung mempermudah orang dalam melakukan hubungan interpersonal. Ya, kesamaan melahirkan kesenangan dan perbedaan tentunya akan menghasilkan ketidaksesuaian. Sebagai contoh, misalkan Anda mungkin kalau dulu pernah pertama kali masuk STIS barangkali, mungkin yang Anda cari adalah ada nggak sih orang sedaerah Anda gitu. Kemudian setelah Anda ketemu, oh itu orang dari daerah saya, meskipun dari sekolah yang berbeda, tapi dari daerah yang sama, Anda akan memiliki perasaan satu nasib gitu, karena sama-sama merantau, sama-sama diterima di situ. Barangkali mungkin ada keinginan yang Anda gantungkan supaya dia menjadi teman akrab saya gitu, meskipun pada perjalanannya tidak cocok. Tapi secara prinsip, orang ingin melakukan hubungan interpersonal itu dikarenakan adanya kesamaan. Yang paling berasa mungkin ya, ketika teman-teman saya cerita sekolah di luar negeri. Itu saya senang banget ketika kemudian dalam satu kampus di mana jarang sekali ditemukan satu negara gitu ya, mahasiswa satu negara, ketika mendengar ada dari Indonesia itu rasanya sudah senang banget gitu. Rasanya sudah sangat ya happy lah gitu. Akhirnya berusaha untuk membangun interaksi, membangun komunikasi, dan kebanyakan menjadi sahabat gitu. Sampai ke Indonesia pun menjadi sahabat. Kemudian agama lah juga bisa mempengaruhi itu. Yang kedua adalah reciprocal linking, artinya kita akan menyukai orang lain jika orang lain juga menyukai kita. Artinya kayak hubungan sebab akibat dalam hal ini. Aku suka kamu karena kamu menyukai aku. Nah, mekanisme ini ketika kita tidak disukai, mekanisme yang terjadi dalamnya ya, ketika kita disukai orang lain, hal tersebut dapat meningkatkan self-esteem atau harga diri. Sehingga dengan orang lain mencintai kita, dengan orang lain berpositif thinking kita itu akan dapat meningkatkan harga diri kita. Ya kan? Ketika harga diri kita, maka kita juga menjadi tertarik untuk melakukan hubungan yang sebaliknya. Sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya, adanya positive reinforcement itu mendorong seseorang untuk lebih melakukan atau mencoba menjalin hubungan interpersonal, keterkaitan interpersonal. Nah, dari beberapa faktor itu kita dapat menyimpulkan terdapat beberapa poin kunci ya. Poin kunci yang pertama adalah kesamaan sikap ya, keyakinan nilai dan minat itu dapat menentukan adanya ketertarikan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, terhadap ketidaksamaan dan kesamaan kita berespons terhadap keduanya, namun semakin tinggi proporsi sikap yang sama, semakin besar juga ketertarikannya. Kalau kita mempunyai sikap yang sama dalam memandang sesuatu, cenderung kita akan melakukan hubungan atau mengaitkan satu sama lain. Contohnya misalkan aktivis anti korupsi misalkan. Nah, itu kan disebabkan karena ada beberapa orang yang dalam konteks awal mereka resah ya, mempunyai sikap terhadap korupsi negatif. Maka terhadap itu mereka berinisiasi untuk melakukan gerakan membuat sebuah komunitas yang concern untuk memberikan edukasi dan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi. Sebagai contohnya begitu. Nah,
Prinsip yang ketiga ya, poin kunci yang ketiga dari beberapa faktor dan determinan ketertarikan interpersonal itu adalah adanya kecenderungan untuk menyukai orang lain karena adanya evaluasi yang positif dari orang lain. Ya, kita melakukan sesuatu karena orang lain menilai positif perilaku kita. Kita dapat melakukan sesuatu ataupun kita suka sama orang itu dan orang lain juga menyukai kita. Ini juga dapat menimbulkan dorongan untuk menimbulkan hubungan interpersonal. Sekarang kita berbicara hubungan akrab. Hubungan akrab dalam konteks bagaimana hubungan dengan keluarga, teman, kekasih, dan pasangan hidup. Hubungan akrab ya, suatu hubungan dapat disebut sebagai hubungan yang erat atau lekat bila di dalamnya terdapat interdependensi yang kuat. Contoh, kalian tahu dong, misalkan pernah merasakan lah ya dalam konteks persahabatan ya, kalian dengan teman-teman Anda, inginnya ngerjain apa bareng-bareng gitu. Jalan-jalan bareng-bareng tanpa ingin melewatkan momen satupun dengan teman kalian. Nah, ini berarti kalian sudah akrab ya. Dan kalian juga tidak lupa selalu ingin mencurahkan isi perasaannya atau sharing permasalahannya kepada teman Anda. Dan sebaliknya teman Anda ingin selalu berbagi dengan Anda. Ini namanya hubungan yang sudah di dalamnya terdapat interdependensi, ya saling tergantungan. Kemudian yang kedua, dikatakan hubungan akrab jika ya dikatakan hubungan itu akrab apabila mengandung unsur atau ciri-ciri sebagaimana di sini ya, ada frekuensi pertemuan, frekuensi interaksi yang kerap untuk waktu yang relatif panjang, meskipun dalam konteks ini misalkan kita sudah tidak lagi dalam satu kota, dalam satu ini pun tetap masih dilakukan upaya-upaya untuk melakukan interaksi. Meskipun mungkin frekuensinya akan berkurang, tetapi dalam konteks hal ini secara values kemudian keakraban itu tetap terjaga karena ini seiring dengan dinamisasi usia kita, perkembangan usia kita, perkembangan tingkat kedewasaan kita, dan juga aspek tanggung jawab sosial yang berkembang di masing-masing kita. Gitu. Hubungan yang erat melibatkan bermacam-macam bentuk kegiatan atau peristiwa ya tadi disebutkan, makan bareng, refreshing bareng, kemana bareng gitu. Ataupun mungkin saling curhat bareng gitu, ditandai dengan itu. Kemudian saling pengaruh yang kuat mewarnai hubungan kedua orang tersebut ya. Kita mau pakai baju aja kadang minta saran ke teman kita gitu, atau ke orang tua kita atau ke kakak kita. Ini namanya ada interdependensi ya, atau dikatakan sebagai sebuah keterkaitan yang akrab, hubungan yang akrab. Ini menurut Levinger dan Snook ya. Model interdependensi itu antara dua orang nih. Skemanya begini teman-teman baca. Di gambar nomor 1 itu kondisinya masih terpisah ya. Artinya belum saling mengenal gitu. Dan belum ada hubungan apapun. Kemudian tahap kedua adalah tahap menyadari ya, saling menyadari sikap atau kesan yang sepihak, satu pihak. Jadi ini pada awalnya yang garis putus-putus ini dia tidak sama sekali tidak respon gitu. Mungkin kita hanya melihat orang itu, cantik gitu kan. Nah, tapi namun si O ini nggak merespon. Nah di tahap kedua ini orang itu sudah merasa bahwasanya dia diperhatikan, bahwasanya dia mendapat perilaku yang positif ataupun mendapat kesan dari pihak pertama. Nah kemudian atas dasar itu kemudian muncullah sikap kedua pihak. Tentu kalau lihat skemanya begini adalah sikap yang positif dari O kemudian mendekatkan mereka. Nah setelah kemudian terjadi saling mendekat, saling respect to other gitu ya, kesan-kesan masing-masing, maka akan terjadi hubungan ya, mutualitas atau kesalingan. Ya. Jadi ya aku dekat sama kamu karena kamu nyaman, nah biasanya begitu. Terus kamu asik sih orangnya gitu, misalnya begitu, ini pertolongan minor.
kurang kuat. Nah, ini masih sangat rentan karena mungkin salah satu sama lain belum saling mengetahui dari aspek karakter ya, dari aspek karakter ataupun perangai yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, kemudian potongan moderat sedang tentu ini lebih dalam lagi ya, lebih mengarah kepada satu hal yang sifatnya mungkin melakukan sesuatu bersama gitu. Nah, yang terakhir adalah potongan mahir di mana sangat kuat. Nah, disinilah yang interdependensinya mungkin kuat karena mungkin sudah ada jalinan komitmen dan sebagainya. Nah, ini berbicara tentang dalam konteks keakraban dengan keluarga ya. Ada prinsip yang dipakai dalam sebuah keluarga. Pertama, keluarga adalah tempat belajar hubungan dengan orang lain. Interaksi orang tua dan anak berpengaruh pada masa depannya. Jadi ini menjadi perhatian buat kita semuanya, bahwasanya keluarga itu adalah madrasatul ula. Keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi tentu dalam konteks ini, maka teman-teman harus mempunyai visi dalam membangun keluarga adalah keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang tenang. Keluarga yang tenang itu yang seperti apa misalkan? Ya, keluarga yang tidak pernah mengedepankan sebagai seorang tua, orang tua tidak pernah mengedepankan ego dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Karena secara tidak langsung anak itu belajar bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana ayah ibu itu memecahkan masalah, anak itu sudah merekam. Disitulah pentingnya membangun suasana yang hangat, suasana yang moderat, dan demokrasi. Dan juga interaksi orang tua dengan anak berpengaruh pada masa depannya. Misalkan kalau orang tua cenderung ke anaknya itu sangat struktural, segala sesuatu itu sifatnya perintah gitu. Segala sesuatu itu sifatnya itu memaksa. Maka ada kecenderungan anak itu juga memiliki karakter yang sama dengan orang tuanya. Ini menjadi tidak bagus ketika kemudian dia tidak bagus bagi si anak ketika membangun hubungan dengan orang lain. Karena apa? Gaya yang diterapkan di rumah bisa jadi akan diterapkan oleh dia terhadap siapapun. Karena ini adalah cara belajar yang barangkali tidak disadari oleh si anak. Gaya komunikasi begitu gitu. Modelnya perintah, modelnya nyuruh. Tak jarang kan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang sukanya minta tolong, terus ada yang orang sukanya main tunjuk-tunjuk aja gitu. Yang kelihatan mungkin dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin ada permasalahan dalam keluarga, pola asuh dalam keluarga yang demikian. Tapi berbeda dengan orang yang mungkin suasananya hangat, atau misalkan orang tua ketika meminta tolong anak dengan mempertimbangkan aspek kebisaan anak, kesanggupan anak, sehingga anak juga ada proses yang dialogis gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak bukan karena keterpaksaan, tetapi karena sebuah hubungan yang didasari atas empati, hubungan yang didasari atas simpati atau values yang menghormati orang tua dan sebagainya. Tentu akan berbeda ya, ini menjadi bagian yang sebaliknya dari yang disampaikan di awal. Interaksi orang tua anak ya. Orang tua dan anak menentukan bagaimana anak tersebut merespon orang lain sepanjang hidupnya. Jadi sangat penting ya, kita tekankan sangat penting pola pendidikan, pola asuh itu sangat penting ya. Terus apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu tentu akan menjadi basic dia dalam pembangunan mental dia. Karena tersimpan tersave dalam memori dia, dalam self knowledge dia gitu yang menjadi bahan referensi untuk setiap dia melakukan atau mengambil keputusan dalam hidupnya. Sifat anak adalah manusia pembelajar. Sifat manusia secara natural dia adalah makhluk belajar. Maka dalam konteks ini apa yang dilakukan orang tua cenderung akan ditiru oleh anak-anaknya. Siapa yang mau duluan? 2118 156 garis bawah Muhammad Habib Sadari. Hubungan yang menyenangkan dalam keluarga diasosiasikan kemampuan empati, percaya diri yang tinggi, dan kepercayaan personal. Nah, jadi ini kalau kualitas di keluarganya bagus, kemungkinan output
didikan yang akan muncul pada anak ya, anak akan menjadi orang yang mempunyai empati yang tinggi, mempunyai rasa percaya diri, self esteem yang bagus, ya, dan juga memiliki kepercayaan interpersonal. Secara prinsip, interaksi di dalam keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetis, tetapi oleh faktor budaya, oleh faktor sosialnya, dan oleh faktor lingkungannya. Hubungan kakak adik, nah kakak adik itu terjadi karena kombinasi antara perasaan sayang, benci, dan persaingan. Nah, di sini dijelaskan, kasih sayang kakak dan adik terjadi jika anak memiliki hubungan yang hangat dengan orang tua. Ya. Apa yang orang tua wariskan kepada anaknya juga berpengaruh kepada anaknya. Kalau orang tuanya mengajarkan kasih sayang, ada kemungkinan kakak beradik ini juga akan saling akur. Kan dalam fenomena hari ini kita sering melihat kan kakak adik aja tidak akur gitu. Maka berimplikasi ketika orang tua meninggal, dia menjadi ribut. Yang paling pelik misalkan karena persoalan atau waris dan sebagainya. Ini karena tidak dibangun oleh orang tua fondasi yang kuat bagaimana hubungan antar adik dan kakak. Nah, ini tidak tercermin hubungannya harmonis misalkan antara orang tua, antara ibu dan bapak misalkan. Dan lain jenis dan tentu lain jenis dan lain karakter. Hubungan kakak adik penting karena dibangkitkan lagi berulang-ulang pada interaksi dengan teman-temannya sebagai dasar hidup. Cerminan orang yang secara kekeluargaan itu dia memiliki empati yang bagus. Orang yang kalau sayang sama adik-adiknya, insya Allah ya kalau kita lihat, kita secara umum, dia juga sama orang lain itu merupakan orang yang saling orang yang memiliki tingkat asih yang tinggi, tingkat asuh yang bagus ya, tanpa memandang bulu siapapun. Ini karena apa? Ini adalah values yang tertanam secara tidak langsung dengan pola hubungan antar kakak adik ini. Tapi sebaliknya orang yang terhadap adiknya atau terhadap kakaknya hubungannya kurang bagus, belum bisa jadi ketika di luar pun ada kecenderungan dia tidak memiliki kompetensi untuk bergaul dan untuk saling berempati, untuk memiliki empati yang kuat. Lantas bagaimana hubungan dengan teman? Umumnya memiliki teman itu adalah merupakan hal yang positif ya. Kembali ke sifat dasarnya manusia makhluk sosial di mana dia butuh bersosialisasi, dia butuh berteman ya. Sebab di samping itu teman dapat mendorong self esteem kita ya dan menolong mengatasi stres. Tetapi terkadang juga teman memiliki efek yang negatif. Kita sering dengar istilah toksik, teman yang toksik dan sebagainya. Teman yang membawa ke jalan yang tidak baik dan sebagainya. Ya, jadi kalau teman kita antisosial, teman kita menarik diri, kemudian selalu ngotot gitu, maka itu tidak akan menyenangkan. Pertemanan yang baik itu ya ketika kemudian saling mengisi gitu, tidak saling mendahului tapi saling mengisi, saling mengingatkan, tidak saling menggurui dan sebagainya. Nah, dengan begitu konteks self esteem dalam konteks ini, orang yang merasa dihargai oleh teman kita, dia juga akan menghargai orang lain. Di samping itu juga akan membangkitkan bahwasanya saya dihargai nih oleh teman saya gitu. Berarti saya memiliki kapasitas tertentu dan untuk melakukan sesuatu di tempat lain, nyatanya teman saya juga menghargai itu. Atau sebaliknya, teman menjadi orang yang mampu mengerti ketika orang lain tidak mengerti kita. Nah, kemudian berbicara tentang bagaimana hubungan sahabat dan hubungan yang lain. Ya. Ada istilah sahabat lebih baik daripada 1000 teman yang mementingkan dirinya sendiri. Teman dalam hal ini biasanya adalah seorang yang menyenangkan untuk selalu bersama. Kita hampir tidak mau melewatkan misalkan momentum-momentum dengan teman-teman kita. Nah, berbedanya dengan teman akrab seperti apa? Dibandingkan sebuah pertemanan yang biasa ya, hubungan yang akrab ini tentu akan memiliki banyak sekali values ya, di mana
ya tadi yang perbedaan mendasar ketika dengan teman biasa mungkin kita hanya sekedar just fun gitu, sekedar happy aja. Kita tidak pernah menambahkan aspek lain yang sesungguhnya sangat melibatkan emosional kita dan melibatkan aspek privasi kita. Tapi begitu dengan sahabat, tentu saja di samping senang-senang kita juga bisa menunjukkan aspek di luar itu seperti empati, simpati dan sebagainya, atau kemudian kita juga bisa menampakkan hal-hal privasi kita, hal-hal yang ya mungkin tidak terlalu kita ingin umbar ke publik atau ke teman-teman yang ke teman biasa. Nah, seorang sahabat biasanya lebih berpotensi memiliki daya dorong atau kekuatan dalam rangka memotivasi satu sama lain, menjadi alasan satu sama lain, ya kan? Nggak jadi keluar misalnya karena sahabatnya nggak mau keluar. Saya mendapatkan beasiswa karena temannya belum, misalkan ya, paling ekstrim. Akhirnya dia menunggu biar berangkat bareng. Ini hubungan yang kerekatan yang sudah terjadi secara emosional ya, secara artinya sudah melibatkan aspek perasaan mereka gitu. Inilah yang membedakan antara sahabat dengan teman biasa. Kalau teman ya kita sekedar tadi lagi berteman saja, just having fun saja gitu. Orang-orang cenderung menunjukkan perilaku self-enhancing seperti menyombongkan diri dengan bukan sahabat. Ya. Kecenderungan kita mungkin kalau ke orang lain kita akan merasa sombong, kita akan merasa dia paling wah. Meskipun sesungguhnya pada kenyataannya enggak, tapi ini adalah bagian dari self-defense mechanism ya. Bagian pembelaan dirinya supaya dia juga bisa percaya diri, harga dirinya tinggi ke orang lain. Artinya secara prinsip misalkan daripada lu ngerendahin gue yang mending duluan deh. Gue nggak ngerendahin lu, tapi minimal gue bisa ngebanggain diri gue gitu, misalkan. Nah, tapi ini tidak bisa terjadi ketika dengan sahabatnya. Karena apa? Sahabat akan tahu kapan kamu bohong, kapan kamu jujur, kapan kamu bicara sesuai dengan fakta dan apa yang kamu rasakan. Nah, biasanya dalam konteks berhubungan interpersonal, dalam konteks yang lebih erat sebagai sebuah hubungan sahabat, ada kecenderungan kita itu tidak bisa berbohong satu sama lain. Ini penelitiannya De Paulo dan Kasuya. Meskipun berbohong itu untuk maksud tertentu yang spesifik atau yang sangat rasional, atau misalkan dengan kalau dia tahu fakta sesungguhnya tentang siapa orang tua dia, maka dia bakal down gitu misalkan. Tapi saya berbohong dalam konteks hari ini, tapi ke depan saya akan bicara bahwasanya saya tahu rasa dia yang dia belum tahu, tapi saya akan katakan sebelum nanti dengan cara mungkin meminimalisir terjadinya mental down ya, minimal dia bisa kuliah dulu sampai selesai misalkan. Nah ini seorang sahabat akan berpikir yang terbaik, termasuk menyampaikan sesuatu yang terbaik agar tidak menyakiti dan berefek yang sangat damage buat sahabatnya sendiri itu. Gender dan pertemanan. Apakah seorang laki-laki itu, apakah yang dibahas oleh seorang laki-laki ketika bertemu dengan laki-laki? Menurut Martin ya, dua laki-laki cenderung bicara tentang perempuan, seks, ya terjebak dalam satu hubungan olahraga dan alkohol. Kemudian dua perempuan cenderung akan berbicara mengenai laki-laki, mengenai passion ya, kemudian mengenai masalah dan lain sebagainya. Dapatkah laki-laki dan perempuan membina pertemanan yang tidak terkait dengan seksualitas? Laki-laki biasanya cenderung memulai pertemanan jika perempuannya itu menarik ya. Jika mereka mengharapkan tumbuhnya hubungan yang didasarkan pada hasrat seksual. Nah, ini dapat kita analisis dengan pendekatan bisa ya, dengan pendekatan psikologi analitik ala Freud, di mana dorongan seseorang, motivasi seseorang untuk berperilaku itu didasarkan atas seksualitas mereka.
atas libido mereka. Kemudian dorongan itu bisa saja muncul, bisa saja tidak, tentu tergantung pada proporsinya, apakah dia mau atau tidak, atau mampu atau tidak memunculkan perilaku itu. Nah, ini kita coba ketika dilihat secara analitis psikologi. Nah, berbeda dengan perempuan, cenderung berteman dengan lawan jenis agar secara fisik dia secara emosi ya, secara psikologi dia merasakan adanya kenyamanan, memperoleh perlindungan dari seorang laki-laki. Nah, tanpa adanya rasa nyaman tersebut, tanpa adanya hubungan prinsip rasa aman tersebut, wanita cenderung akan menjauh. Ya. Aman itu banyak faktornya, misalkan secara emosional, secara psikologis, dan juga barangkali secara materi gitu. Tergantung nanti sudut pandang si perempuannya dan background sosialnya juga akan sangat berpengaruh. Oke. Nah, sekarang konsep cinta ini ya. Berbicara tentang konsep cinta, berbeda dengan hubungan yang lekat atau kerabat yang lainnya, cinta itu tentu lebih complicated ya. Dan cinta itu lebih complicated, bisa dalamnya mengandung banyak aspek formal ya, juga aspek nilai yang tentu masing-masing karakter ini juga akan menentukan kualitas sebuah hubungan yang dimaksud dengan cinta gitu. Cinta itu bisa mendatangkan sebuah emosi ya, baik itu menyenangkan ataupun bisa menyakitkan. Triangular theory of love. 3 teori cinta. Pertama ada intimacy, passion, dan komitmen. Ini skemanya. Cinta itu terjadi karena adanya 3 hal ya, yaitu bicara tentang passion dan komitmen ya, itu maka hanya akan terjadi intimacy, terjadinya cinta itu karena adanya passion, komitmen, dan intimasi ini. Unsur-unsur ini yang kemudian membentuk munculnya dorongan cinta ya. Nah, penjelasannya adalah komponen intimasi ini mengacu pada perasaan dan kedekatan hati. Jadi merasa dekat ya, closeness, kemudian connectedness, dan keterikatan atau bondness dalam hubungan cinta. Komponen intimasi terhadap seseorang yang dicintai yaitu keinginan untuk menghadirkan kesejahteraan, saling menghargai, saling memahami, dapat untuk diajak tukar pikiran, mampu memberi dukungan secara emosional, dan memiliki komunikasi yang akrab. Ini intimasi. Makanya kalau kalian dalam konteks membangun cinta ya, cinta ini mesti dihadapkan pada pasangan kekasih. Nah, coba nanti kita lihat definisinya secara umum, secara spesifik. Ya, jadi secara prinsip kalau bicara tentang komponen intimasi dalam triangular of love ini, maka ketika cinta ingin muncul maka harus ada sikap saling menghargai, saling memahami, kemudian juga ada share each other gitu, saling tukar, dan mampu memberi dukungan secara sosial dan secara emosional. Itu yang akan menghadirkan dan munculnya intimasi. Jangan kita berharap adanya sebuah intimasi atau hubungan cinta kita akan panjang ketika kita sudah tidak saling menghargai, suami tidak memahami istrinya ya, maka tidak akan terbangun intimasi itu. Kemudian komponen passion ini lebih kepada romantisan, ketertarikan secara fisik, pemenuhan kebutuhan biologis, dan fenomena terkait menjalin hubungan cinta. Ini adalah ya lebih ke perilakunya supaya hubungan cinta terbangun gitu. Kemudian komitmen. 2 hal tersebut sama komitmen, tanpa komitmen tentu hanya akan melahirkan sebuah hubungan yang biasanya penuh problematika begitu. Maka yang bisa mencakup dari kedua aspek itu adalah sebuah komitmen di mana komitmen ini mampu mengadopsi atau mampu menjadi sebuah mengaitkan. Komitmen itu mampu mengaitkan antar komponen ini gitu. Jadi misalkan ya kalau sekedar passion, kalau sekedar intimasi mungkin bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi komitmen itu bisa dilakukan hanya ketika misalkan ketika
kita berniat untuk menyatukan banyak hal, prinsip dan sebagainya yang kemudian menjadikan ini sebuah satu padanan cinta yang akan berlangsung lama. Nah, pentingkah cinta dalam pernikahan? Pentingkah pernikahan dalam percintaan atau dibaliknya? Pentingkah cinta dalam sebuah pernikahan? Di Amerika penting, oke. Di Rusia tidak penting. India tidak penting. Di Indonesia dulu penting, sekarang dulu tidak penting, sekarang penting. Jawabannya apa? Penting, Pak. Nah, menurut Anda kenapa di Indonesia mengalami pergeseran? Dulu dalam sebuah pernikahan itu cinta tidak penting, tapi sekarang menjadi penting. Nah, alasannya apa? Dulu sering dijodohin karena urusan keluarga, Pak. Iya. Lebih kepada faktor budaya ya. Dulu budaya kita sangat permit dan sangat menjunjung tinggi yang namanya relasi yang dibangun oleh kekuasaan, relasi yang dibangun oleh politik, relasi yang dibangun oleh keakraban orang tuanya dalam rangka melanggengkan patriarki misalkan. Jadi kalau dulu mungkin orang dijodohkan supaya apa? Hubungan kerjasama bisnis. Orang dijodohkan dengan orang lain karena apa? Supaya marganya terjaga misalnya, supaya kelasnya terjaga. Nah, itu kemudian seiring dengan pertumbuhan zaman, perkembangan zaman dan waktu, itu berubah ya. Seiring dengan banyak informasi di mana orang belajar banyak tentang berbagai hal dari dunia, maka dia menganggap cinta itu menjadi penting. Cinta itu sebagai personal passion ya dalam menentukan pilihan individu. Maka sudah tidak lagi zaman Siti Nurbaya istilah hari ini. Terus di India kemudian cinta sampai hari ini mungkin tidak terlalu penting ya. Meskipun mungkin dalam konteks edukasi, pendidikan, teknologi, India mengalami perkembangan yang luar biasa, tapi dalam aspek budaya mereka masih memegang erat. Jadi banyak sih dari mereka yang meskipun kuliah di Inggris, di Amerika, tapi tetap kalau masalah perjodohan orang tua yang mempunyai peran penting. Mereka tidak berpikir tentang cinta. Gitu. Karena mereka dalam konteks hubungannya masih dibatasi oleh sistem kelas ya, kasta, tingkat sosial. Meskipun dalam praktek kesehariannya sudah tidak lagi membedakan karena mereka hidup internasional, tetapi secara budaya mereka tetap membuat jarak, mereka tetap membuat batasan dengan adanya kasta. Tidak mungkin Brahmana nikah sama Sudra misalkan. Intinya begitu. Sampai sini dia mau ditanyakan. Rif'atul Mina, Anda pernah jatuh cinta nggak? Pernah, Pak. Apa yang Anda rasakan ketika jatuh cinta? Bahagia. Kenapa bahagia? Nggak tahu Pak saya, tapi yang saya rasakan kayak gitu. Kalau Robit gimana? Pernah? Pernah, Pak. Maaf, Pak, baru aja, Pak. Oh iya, jalan dulu di situ. Claudia deh, Priska Claudia. Pernah jatuh cinta? Pernah, Pak. Apa yang menyebabkan Anda jatuh cinta saat itu? Kalau saya sih biasanya karena nyaman gitu sih, Pak, perasaan nyaman. Oh, nyaman. Bagaimana Anda tahu nyaman ya? Maksudnya pola ukur nyamannya gimana gitu? Kalau saya tuh kayak apa ya, dari cara dia berperilaku gitu, Pak. Dari cara berlaku ke saya gimana, terus kayak perhatian atau enggak kayak gitu. Oke. Kalau Megan gimana? Bagaimana ya nih, Pak? Ente pernah jatuh cinta nggak? Pernah dong, Pak. Gimana rasanya? Rasanya itu sebenarnya apa ya, biasa aja, Pak. Cuman pengen ke dia mulu itu. Oh.
Berarti kan ada sesuatu yang membuat dia senang ya. Dia Ya, betul, Pak. mengapresiasi kamu juga gitu. Nah, kemarin ada pertanyaan yang menarik. Kenapa sih di awal jatuh cinta kita cenderung menggebu-gebu, tapi begitu kemudian sudah ada komitmen, cenderung hubungannya datar. Menurut Anda gimana? Artinya kalau bisa secara grafik di awal mungkin kita akan tinggi gitu perasaan kita. Tapi kalau sudah terjadi hubungan ya biasa, jadi rutinitas aja gitu. Bahkan cenderung sering bermasalah, cenderung sering bosan gitu misalkan. Kenapa proses ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi. Megan dulu mungkin nyambung. Waduh. Kenapa bisa terjadi ya, Pak? Kalau menurut saya sih karena emang apa ya, jadi nge-explore kebahagiaannya tuh kurang luas lagi itu, Pak. Jadi yang ketemu cuman hal-hal itu lagi, sehingga kadang bosan terus sering berbeda pendapat gitu, Pak. Gitu sih menurut saya. Jadi karena memang ruang untuk bahagianya itu sudah terasa lebih sempit gitu, Pak, kalau misalnya memang udah lebih lama. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Kalau Zara gimana? Kenapa ada sebuah hubungan yang awalnya itu wah pokoknya love abis lah, ambis gitu. Semua dunia hanya milik kita gitu. Tapi setelah berjalan waktu situasi itu mungkin berubah gitu. Jadi datar kayak rutinitas gitu misalkan. Justru kadang bagi sebagian orang itu kok istriku membosankan ya atau kok suamiku membosankan ya gitu. Kurang tahu ya Pak, karena belum mengalami juga. Ya ini kan dianalisis, tadi kan ada ilmunya tadi. Mungkin apa ya Pak, mungkin ada masalah, terus mereka kurang mengomunikasikannya juga, bisa jadi Pak, seperti itu. Ya itu ada memang penelitian itu ngomong seperti itu. Jadi kalau kita tidak ingin kemudian hubungan kita dalam menjalin sebuah hubungan itu menjadi hubungan yang menjadi formalitas atau datar saja, maka ya cari alasan kita untuk selalu jatuh cinta pada pasangan kita gitu. Karena pada dasarnya ya, kalian percaya nggak sih kalau perasaan itu bisa dimanipulasi? Kita udah belajar kan kemarin mengenai emosi dan mengenai motivasi ya. Nah sekarang saya bicara tentang emosi. Percaya nggak sih kalau emosi itu ya, perasaan itu bisa dimanipulasi? Percaya, Pak. Siapa yang jawab nih tadi? Fiskal, Pak. Alasannya apa fiskal? Ini pengalaman pribadi sih, Pak ya. Jadi kayak awalnya tuh nggak suka sama seseorang lah, bisa dibilang. Cuman karena dia tuh baik dan sering ngasih perhatian gitu, jadi kayak merubah mindset kalau nggak ada alasan buat nggak suka dia gitu, padahal dia baik ke kita gitu. Iya. Itu perasaan tuh berubah gitu, Pak. Oke. Jadi prinsipnya adalah pada bagaimana kita bersikap ya, bagaimana kita memperluas jangkauan atau keterbukaan kita dalam menerima situasi di sekitar kita. Kuncinya adalah persepsi, ya kan? Karena kan kita tahu bahwasanya emosi itu kan respon dari setiap peristiwa. Perasaan itu sebenarnya respon dari respon psikologis ya, yang disebabkan karena stimulus fisik atau objek di luar kita. Nah, timbul karena adanya persepsi dulu. Nah, tentu dengan kita merubah persepsi, tentu dengan kita bukan memanipulasi sebenarnya, memanipulasi persepsi, tapi enggak. Nah, persepsi itu kan kebentuk karena adanya di samping penginderaan, penglihatan yang kita lihat, juga karena ada banyak sekali wawasan atau kemudian metode-metode kita untuk mendapatkan formulasi produk kognisi yang bagus. Misalkan dalam melihat kecantikan, dulu mungkin akan melihat kecantikan secara fisik. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu sudah tidak lagi. Kecantikan itu dilihat ketika apa gitu misalkan.
Itu kemudian ketika jatuh cinta, hobinya makan bersama keluar, jalan bersama keluar. Pada akhirnya ini menjadi sebuah hal yang sangat rutinitas kan membosankan. Nah, kenapa tidak cari aktivitas lain? Ya kayak tadi kata Megan, mengeksplor kebahagiaan dengan banyak cara. Ini juga akan mempertahankan kita untuk selalu jatuh cinta. Sehingga kalau Megan di luar itu tidak ada alasan lagi untuk melirik mata kepada cewek-cewek lain gitu. Rasanya berdosa gitu. Atau mungkin dengan alasan lain, oh iya ya istriku sholat tahajud rajin apa rajin. Ini juga bisa dijadikan alasan kita, oh luar biasa, belum tentu perempuan lain di luar begitu, kira-kira begitu. Ini dalam konteks membangun tadi ya love ya, sesuai dengan triangle-nya ada intimasi, passion, dan apalagi satunya komitmen, kira-kira begitu. Menurut Anda cinta tanpa komitmen bisa nggak sih? Bisa nggak cinta tanpa komitmen? Rahma. Zakia Rahma, Pak. Ya, Zakia Rahma. Kalau cinta tanpa komitmen itu kayak kita mencintai orang itu dalam diam nggak sih, Pak? Kita nggak bisa mengharap dia jadi milik kita, tapi kita terus berlaku baik sama dia. Bisakah begitu? Misalkan Rahma membangun hubungan dengan Taufik, Aris Taufik misalnya. Ya, hubungannya mungkin sudah jauh lah. Ada aspek passionnya, ada aspek intimasinya gitu. Cuma satu hal yang tidak ada komitmennya. Menurut Anda itu cinta nggak? Aduh, ngopi dulu kita. Ini bisa terjadi sih Pak, kalau dua orang itu berteman sudah lama, tapi salah satunya tuh ada yang mengharap, ada yang menaruh rasa cinta Pak. Nah, tapi mungkin yang satunya menganggap biasa aja. Berarti belum ada intimasi kalau menganggap biasa aja. Berarti atau keduanya sama-sama menyimpan rasa, tapi sama-sama nggak berani bilang. Gimana kalau kayak gitu, Muhammad Rabit? Nggak bisa Pak, kalau nggak ada yang bilang berarti cuma disimpan aja gitu Pak, nggak bisa. Berarti belum dikatakan hubungan cinta ya? Belum Pak. Ya, baru rasa cinta pasti ada pada orang yang bernyawa kan? Tahu lagunya nggak? Rasa cinta. Ayo yang lain ada mau tanya nggak? Ada yang mau bertanya? Pak, Zakia mau nanya Pak, apakah cinta itu harus diungkapkan ketika dalam Islam itu kan ada larangan ketika kita mengungkapkan cinta itu kan ini Pak, takutnya nanti orang itu berperilaku berbeda sama kita, atau kitanya juga jadi canggung, atau timbulnya perasaan yang tidak-tidak, itu kan nggak boleh. Jadi lebih baik kita menyimpan rasa itu sebelum akhirnya kita tuh pantas dan siap gitu Pak. Cinta sebagai sebuah perasaan yang boleh-boleh saja. Tetapi cinta sebagai sebuah hubungan, ya hubungan cinta, maka perlu disampaikan. Di dalam Islam pun ada istilah ta'aruf, ya kan? Kita menaruh perasaan ke orang, menaruh cinta kepada orang. Ini baru perasaan. Beda konteksnya membangun percintaan kalau dalam konteks teologi ya, kalau agama. Beda konteksnya kita membangun hubungan percintaan di luar komitmen yang didasarkan agama misalnya, itu baru tidak benar. Ini ya karena Anda bertanyanya perspektif agama, ya saya jawab bagaimana perspektif agama dan psikologinya masuk di sana. Cinta sebagai sebuah perasaan sah-sah saja. Robiatul Adawiyah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia diungkapkan, ya Allah, aku rindu terhadap surga, aku rindu terhadapmu. Aku rela masuk neraka asal kau meridhoi aku gitu. Itu namanya cinta tanpa pamrih. Cinta untuk cinta gitu.
Itu menurut Rabi'atul Adawiyah. Yaitu seorang sufi perempuan ya, Rabi'atul Adawiyah mencintai Allah lebih mencintai dari segalanya. Dia mabuk cinta sama Rasulullah. Dia mengungkapkan, kalau toh aku dimasukkan ke neraka asal kau meridhoi aku ikhlas gitu. Itu perasaan yang mungkin dalam konteks kemanusiaan kita mencintai seseorang itu hal yang tidak bisa dibendung gitu. Karena kita melihat ya, munculnya rasa itu kan apa ya? Itu tadi kan ada ketertarikan secara fisik mungkin iya, kepribadian iya, lihat nasabnya iya misalkan. Baru ketika berbicara hubungan dalam konteks agama, ada metode yang dipakai, yaitu metode ta'aruf. Gitu. Saling diperkenalkan, nikah. Disitulah muncul hubungan cinta. Ada intimasinya bisa ditimbulkan, passionnya bisa dilaksanakan, komitmennya bisa dibangun. Dan komitmen itu di samping ada komitmen dasar juga harus diikuti dengan, bukan ya, komitmen itu tunggal ya, artinya yang mengikat semuanya. Tapi bagaimana passion ini bisa berubah dinamis, intimasi itu juga bisa berkembang, ini yang harus dibina yang harus tetap dijaga agar kita selalu grafiknya tinggi gitu, jatuh cintanya lama gitu. Jadi selalu cari alasan untuk jatuh cinta pada pasangan kita sehingga hubungan kita menjadi langgeng. Misalkan ada pasangan, saya sudah tidak cocok sama istri saya. Kenapa tidak cocok? Dulu cocok gitu kan. Seharusnya itu nggak, kalau berbicara dalam perspektif logika itu nggak logis gitu. Nggak logis gitu. Menurut saya ketidakcocokan itu karena apa? Ada ego yang tidak dibatasi oleh mereka masing-masing, ya tidak cocok. Berarti cinta mereka cinta semu. Bukan cintanya Vanessa sama siapa Bibi ya. Ada yang mau nanya lagi? Gimana Zakiyah, Rahma udah terjawab? Udah sih Pak. Berarti kan cuma sebatas itu kan Pak. Ya, ini pembahasannya memang agak ini ya. Tapi ilmiah, banyak penelitian tentang cinta. Tapi mungkin bahasa, aduh kacang banget sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau ini dimanfaatkan dalam konteks merefleksikan apa yang terjadi di diri kita, dalam membangun komunikasi dengan orang lain, dan juga mungkin banyak fenomena di masyarakat kita, orang yang sudah membangun hubungan tiba-tiba putus begitu saja karena faktor tertentu. Ini juga bisa menjadi salah satu pisau bedah, kita bisa analisis, kenapa orang itu dulunya akrab banget sekarang putus nih. Anda kalau mau menjadi mediator misalkan, Anda bisa mewawancarai dari aspek itu. Emang apa sih dulu ketika kalian bersatu itu apa yang membuat bersatu? Ketika yang membuat Anda sekarang tidak bersatu lagi apa? Membuat perpecahan itu apa? Oh, ternyata ada hal yang tidak cocok dan belum selesai. Makanya kita selesaikan. Itu bermanfaat dalam bermasyarakat. Terlebih dalam membangun hubungan percintaan, dalam membangun hubungan dengan keluarga, ini sangat penting. Kira-kira begitu. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup sesi kita. Saking itu nyata di depan kita, kita merasa nggak punya persoalan ya. Kita cenderung akan bertanya ketika itu sesuatu hal yang baru di luar kita dan kita tidak biasa menjangkau. Tapi ya ini kelemahan kita, sometimes
Entah itu persoalan Anda tidak mau mengeksplor itu atau persoalan Anda mungkin enggan karena saking relate dengan kehidupan kita, maka Anda tidak mau menyampaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi kita. Silakan Megan dipimpin doa penutup majelisnya, doa mengakhiri kuliah kita. Ya baik Pak. Mengakhiri kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke, dari saya.